Jadi hari ini saya ingin bagikan khotbah singkat. So before we hear the word of God, Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, shall we pray? mari sama-sama berdoa. Hallelujah. God, we invite you here right now into our midst. Bapa, kami mengundangmu untuk datang di tengah-tengah kami. Holy Spirit, come and move in the midst of us this evening. Roh Kudus, mari datang dan bergerak di tengah-tengah kami malam hari ini. So that, Lord, that when we leave this place, Jadi ketika kami meninggalkan tempat ini, Tuhan, our hearts will be so encouraged, hati kami akan sangat dikuatkan, our spirits will be so stirred up. roh kami akan sangat-sangat dibangkitkan. So Lord, we just want to commit this time into your hands. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Hallelujah. So just now you heard from my husband. Jadi tadi barusan Bapak Ibu dengar dari suami saya, His very interesting life story. kehidupannya yang begitu menarik. But indeed, this is the word of God in his life. Dan sungguh ini adalah firman Tuhan dalam pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. So sometimes you may wonder, how did it happen between the two of us? Jadi mungkin terkadang Anda bertanya-tanya bagaimana bisa terjadi di antara kami berdua. And how did I accept this man Dan bagaimana saya bisa menerima laki-laki of ini. his past? Dan akan masa lalunya, I just accept him. saya cuma menerima dia. So this evening, I want to share with you how I managed to do that. Jadi malam hari ini saya ingin bagikan kepada Bapak dan Ibu bagaimana saya bisa melakukan hal itu. By sharing you 3 principles in my life. Dengan membagikan 3 prinsip dalam kehidupan saya. So the title of my sermon, Jadi judul dari khotbah saya how would you live? itu adalah bagaimana kita bisa hidup. How would you live? Bagaimana cara kita hidup. So let us turn to the word of God. Jadi mari sama-sama kita buka firman Tuhan. In the book of Matthew chapter 22 verses 34 to 40. Dalam Matius 22 ayat yang ke-34 sampai ke-40. I'll get Pastor Benan to read out in Bahasa. Saya akan langsung bacakan dalam bahasa. Matius 22 ayat yang ke-34 sampai ke-40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. So in the book of Matthew chapter 22, Jadi dalam kitab Matius pasal yang ke-22, Jesus was asked what is the greatest commandment. Yesus dan ditanyakan perintah apakah yang terbesar, yang terutama. If you read at the passage earlier on, Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, you will know that there are 3 principles. kita akan tahu ada 3 prinsip. Number 1 Yang pertama is to live upward by loving God, adalah untuk kita hidup dengan memandang ke atas dengan mengasihi Tuhan. and also to live outward by loving others. Dan juga untuk hidup dengan memandang sekitar dan mengasihi sesama. So when we have a commitment for the great commandment, Jadi ketika kita berkomitmen untuk perintah yang terutama ini, hukum yang pertama, we will be able to start living great lives. kita akan bisa menghidupi kehidupan yang luar biasa. But the question is, how do we live a great life? Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menghidupi kehidupan yang luar biasa. So I believe to start off, we must know how to start loving. Jadi saya percaya untuk memulainya kita harus tahu bagaimana kita bisa belajar untuk mencintai. So I read in this introduction about there's a Matthew. Jadi saya baca dalam introduksi ini ada kitab Matius. So Matthew 22 verse 37 to 39. Jadi Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-39. Can I get Pastor to read out again? Saya bacakan lagi Matius 22 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. So you will understand from these passages itself, Jadi kita bisa mengerti dari ayat ini, is to tell us to live upwards by loving God. ayat ini memberitahukan kita untuk kita mulai hidup dengan memandang ke atas dengan mengasihi Tuhan. The problem is, how do we love God? Tetapi permasalahannya bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. I believe by loving God Saya percaya dengan mengasihi Tuhan, is to know Him, to have a relationship with Him, itu berarti kita mengenal Dia dan memiliki hubungan dengan Dia. is to put Him first,
untuk menaruh dia di tempat yang pertama, to desire for more of Him in our life, untuk terus menginginkan dia semakin bertambah dalam kehidupan kita, to desire for His righteousness, His word, and His grace. untuk menginginkan kebaikannya, firman-Nya dan kasih karunia-Nya, And it's also to obey Him. dan juga untuk mentaati dia. In the book of 1 John 4 verse 19, Dan kitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. so we love Him because He first loved us. Jadi kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi So kita. this God out there Jadi Allah yang ada di sana is a God that we should love. adalah Allah yang harus kita kasihi. Why? Kenapa? Because He first loved us. Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. And because He first loved us, we will love Him when. Dan karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita akan mengasihi dia juga. So my first point is to live outward by loving God. Jadi poin saya yang pertama adalah kita harus hidup untuk terus memandang ke atas dengan mengasihi Allah. So my second point is Dan poin saya yang kedua adalah live inward by loving ourselves. ketika kita hidup dengan memandang ke dalam dan mengasihi diri kita sendiri. Actually, each and every one of us here Sebetulnya setiap kita di tempat ini, have three different opinions about how we view one another. kita punya 3 pendapat bagaimana kita merasa pendapat kita tentang orang lain. The first one is how God will view us, Yang pertama adalah bagaimana pandangan Allah terhadap kita. how the opinion of other people will also affect us, Yang kedua, bagaimana pandangan orang-orang sekitar itu akan mempengaruhi kehidupan kita. and the last thing is how we view ourselves. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri. So I want to remind ourselves once again that we have the image of God in us. Jadi saya ingin mengingatkan kepada setiap kita di tempat ini bahwa kita memiliki gambar Allah di dalam kita. That God does not look at man outward, Bahwa Tuhan nggak melihat manusia dari penampilannya, but God looks into our heart. tetapi Tuhan melihat hati kita. And God knows the heart of our children, every of us. Dan Tuhan tahu isi hati setiap kita di tempat ini. So then now the question is, how do we love us? Karena itu pertanyaannya bagaimana dia bisa mengasihi kita. I think it's easy to love God, Saya pikir jauh lebih mudah untuk kita mengasihi Tuhan, to love others, untuk mengasihi sesama. but we tend to struggle a bit about loving ourselves. Tapi seringkali kita itu berjuang untuk mengasihi diri kita sendiri. So you'll be like wondering, how do we love ourselves? Jadi kita akan mulai bertanya-tanya bagaimana caranya kita bisa mengasihi diri kita sendiri. So I want to share four brief points. Dan saya ingin bagikan 4 poin singkat. How can we begin to learn to love ourselves? Bagaimana kita bisa belajar untuk mencintai diri kita. First of all, Yang pertama is to accept that I'm a child of God, adalah untuk menerima bahwa kita adalah anak Allah. that I'm God's beloved. Bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan. In the book of Romans 8 verse 1, Dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama, it says here, Roma 8 ayat yang pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amen. Amen. Indeed, there's no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Sungguh tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. So each of us here, Jadi setiap kita di tempat ini, you are God's beloved. Bapak dan Ibu dicintai oleh Tuhan. You are God's beloved. Bapak dan Ibu dicintai oleh Tuhan. Even our friends who are behind, Dan bahkan juga setiap Bapak dan Ibu yang ada di belakang, you are friends beloved. engkau itu dicintai oleh Allah. Amen. 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 So second point is, Jadi poin yang kedua adalah, look at the accurate mirror. mari coba lihat ke kaca. I don't know how many of us here would take a look at yourself in the mirror. Saya nggak tahu ada berapa banyak dari kita tempat ini yang lihat ke kaca. What do you see in the mirror every day when you Dan see the mirror? ketika setiap hari kita mulai lihat kaca, apa yang kita lihat setiap hari? Do you like, oh, there's a pimple here. Apakah kita kayak, ada jerawat di sini? Oh, there's a nose hair here. Aduh kayaknya ada bulu hidung di sini. Will you be like adjusting, do something to your face? Apakah kita akan melakukan sesuatu untuk muka kita? So when you look yourself at the mirror, Jadi waktu kita melihat diri kita sendiri di kaca, will you be able to say, I'm a child of God? apakah kita bisa mengatakan bahwa aku adalah anak Allah? Instead of saying, no, I don't look handsome enough. Dan bukannya kita berkata, aduh kayaknya aku nggak cukup ganteng, Oh, I'm not pretty enough. atau aku nggak cukup cantik, I must put more makeup. aku harus pakai lebih banyak make up. Yeah? So look at the accurate mirror. Jadi mulai lihat mirror, kaca yang akurat. Look at the mirror of God. Lihatlah kaca dari Tuhan. And you will
know that indeed what the mirror reflect is that you are an image of God. Dan sungguh kita akan tahu bahwa apa yang dipantulkan oleh kaca itu adalah bahwa kita segambar dengan Allah. You are image of God's beloved. Kita adalah gambaran dari anak yang dikasihi oleh Tuhan. So make sure you look at the right mirror. Jadi pastikan ketika kita melihat ke kaca, kita melihat kaca yang benar. Amen. Amin. Okay, so number 3 point Lalu poin yang ketiga is to examine my relationship with everybody. adalah untuk mulai menyelidiki hubungan saya dengan setiap orang. Meaning, how do I interact with one another? Yang berarti bagaimana saya mulai berinteraksi dengan orang-orang lain. Oh, there are certain things that I pretend that I know. Mungkin ada hal-hal tertentu yang saya berpura-pura bahwa saya tahu. Or perhaps I pretend that it's not a problem. Mungkin saya berpura-pura bahwa hal itu bukan sebuah masalah. Or I pretend that I overcame. Atau saya berpura-pura bahwa saya sudah mengatasi semua hal dalam hidup. Or sometimes we think that we are actually very good, but other people say no. Atau terkadang mungkin kita merasa diri kita sangat baik, tapi sebetulnya buat orang lain sebetulnya enggak. So behind closed door, Jadi dibalik dari pintu yang tertutup, what am I as a person? seperti apakah saya sebagai seorang pribadi. So we must examine our relationship with one another Jadi kita harus mulai menyelidiki hubungan kita dengan orang lain to look at our pattern of your behavior. untuk melihat pola dari tingkah laku kita. So that if there's any pretense Sehingga kalau ada kepura-puraan di dalamnya or something that's not very correct about us, atau sesuatu yang kurang benar tentang diri kita, we can work something on it kita bisa mengubahnya, melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. and allow God to make us more Christ-like. Dan mengizinkan Tuhan untuk terus membantu kita untuk menjadi semakin serupa dengannya. And the fourth point Dan poin yang keempat adalah establish a daily practice of humility before God. Untuk setiap hari kita itu harus terus datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. To practice humbling ourselves before God. Setiap hari kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. I really like this verse here in the book of Psalms, Saya- chapter 51. Saya sangat suka ayat ini dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur 51 ayat yang kedua sampai yang ke-7. Mazmur 51 ayat yang kedua sampai yang ke-7 dikatakan, "Kasihanilah aku ya Allah, karena kasih-Mu yang tidak pernah gagal, karena belas kasihan-Mu yang besar yang menghapus noda dosaku, membersihkan aku dari rasa bersalah, menyucikan aku dari semua dosaku, dan aku menjadi tahir." Saya terjemahkan dari terjemahan The Living Bible. Ya. So how do we become humble before God? Jadi bagaimana kita bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan? It's just like exactly what this psalmist says in book of Psalms 51. Itu seperti yang pemazmur katakan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51. To tell God to have mercy on me Untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku. because you are unfailing, Karena kasih-Mu itu gak pernah gagal. because of a great compassion Karena belas kasihan-Mu yang besar. that you will block out the stain of my sins Sehingga Engkau menghapus semua noda dosaku. and wash me clean from all guilt. Dan membasuh aku bersih dari semua rasa bersalah. And finally, we ask God to purify our sins so that we will be clean once again. Dan terakhir kita meminta Tuhan untuk menyucikan kita dari semua dosa sehingga kita menjadi tahir sekali lagi. So let us establish a habit of practicing humility before God. Jadi mari kita sama-sama menerapkan sikap ini setiap hari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. It may be very hard to start like every day, Mungkin itu susah untuk dimulai kita lakukan setiap hari. but when you do this every day, Tetapi ketika kita melakukan hal ini setiap it hari, becomes a habit. itu menjadi sebuah kebiasaan. It's like a habit that you need to do Itu seperti sebuah kebiasaan yang harus kita lakukan. and to do before God. Dan kita harus melakukannya di hadapan Tuhan. So I've shared many points. Jadi saya sudah bagikan begitu banyak poin. Okay, anybody can recall? Mungkin ada yang bisa mengingat. So first point is live outwards by loving God. Dan yang pertama adalah kita harus hidup dengan memandang ke atas, dengan mengasihi Allah. Okay, and second one is to love inward by loving Dan yang ourselves. kedua adalah dengan mengasihi diri kita dengan memandang ke dalam. So the last point, the last main point that I want to share Dan poin saya yang terakhir yang ingin saya bagikan is to live outward by loving others. adalah dengan hidup dengan memandang sekeliling dan mengasihi sesama. It's just like what the Matthew talk about the book of Matthew, which we read out earlier on in the book of Matthew 22. Sama seperti ayat yang kita baca barusan dalam Matius 22, That we shall love our neighbor as ourselves. bahwa kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. So we've been wondering, how do I love others? Jadi kalau kita bertanya-tanya bagaimana cara kita mengasihi sesama, How do we
we love others? Bagaimana caranya kita mengasihi sesama? So I share with you what I do. Jadi saya akan bagikan kepada Bapak dan Ibu apa yang saya lakukan. Like because I like the story of Edwin. Jadi seperti ceritanya Edwin tadi, I brought him to church saya membawa dia ke gereja because at that time I know that he was so broken in his life. karena saya tahu pada waktu itu dia sedang merasa sangat hancur dalam hidupnya. I had no feelings for him actually. It's just a friend. Dan saya betul-betul nggak ada perasaan tertarik apapun dengan dia waktu itu. Saya cuma memandang dia sebagai teman. And because I knew that this is a broken man with a broken heart. Dan karena saya tahu bahwa dia adalah seorang laki-laki yang sedang hancur hatinya. And he needs God. Dan dia membutuhkan Tuhan. So that's when I began to love him. Dan pada saat itulah saya mulai mengasihi dia. By introducing Christ to his life. Dengan memperkenalkan Kristus ke dalam kehidupannya. So I'm very privileged actually. Jadi sungguhnya saya merasa sangat terhormat. To lead a sinner's prayer with him. Untuk saya bisa mengundang dia untuk mengucapkan doa pertobatan waktu itu. And to lead him to Christ. Dan untuk membawa dia kepada Kristus. Of course the rest is story. Dan tentu saja sisanya itu cuma jadi sejarah. It will be a long story about how we got married. Karena itu akan jadi cerita yang sangat panjang bagaimana kami akhirnya menikah. So I want to share with you, this is an example about how we can love others. Jadi saya membagikan kepada Bapak dan Ibu bahwa ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa mengasihi sesama. In our church, Dalam gereja we kami have this slogan. kami punya satu slogan ini. It's to find a need Adalah untuk menemukan sebuah kebutuhan and meet it, dan memenuhinya. find a hurt Dan untuk menemukan orang yang terluka and heal it. dan menyembuhkannya. Let me repeat again. Saya Find a ulangi sekali need, lagi. Untuk menemukan orang yang membutuhkan find a need and meet it, dan memenuhi kebutuhan mereka. find a hurt and meet Untuk it. menemukan orang yang terluka dan menyembuhkannya. So Abby and I are just not a married couple, Jadi Edwin dan saya bukan cuma sekedar pasangan yang menikah. and because we love God Karena kami mengasihi Tuhan and we have the right image of ourselves, dan kami punya gambar yang benar tentang diri kami, we begin to love others. maka kami mulai mencintai sesama. That's why we are here in Surabaya Karena itu kami ada di saat ini di Surabaya on a mission trip. pada perjalanan mission trip To come to this church untuk datang ke gereja ini to share with you the love of God. untuk membagikan kepada Bapak dan Ibu kasih Tuhan. So I hope that you will be very encouraged. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu sangat dikuatkan. If God can do once again for Edwin, Kalau Tuhan bisa melakukannya sekali lagi buat Edwin, and when he is able to love God once again, dan ketika dia berhasil mengasihi Tuhan sekali lagi, a couple, a married couple, sebuah pasangan yang menikah can serve God in greater ways. bisa melayani Tuhan dengan cara yang lebih luar biasa. So that's all I have for you this evening. Dan itu khotbah saya buat Bapak dan Ibu hari ini. Amen. Amin. Amen. Amin. Shall we stand? Boleh nggak sama-sama kita bangkit berdiri? I would like to pray for all of you. Saya mau berdoa buat setiap Bapak dan Ibu. Today's message is very short. Pesan hari ini mungkin singkat. I purposely make it short so that we will have the gist of the message. Saya betul menyampaikan khotbah yang singkat dengan sengaja supaya kita bisa mendapatkan inti dari pesan ini. To remind ourselves this evening Untuk mengingatkan diri kita pada malam hari ini that we can live outward by loving God. bahwa kita bisa hidup dengan memandang ke atas dan mengasihi Tuhan. We can live inward by loving ourselves. Kita bisa hidup dengan memandang ke dalam dengan mengasihi diri kita sendiri. And also love outwards by loving Dan others. juga hidup dengan memandang ke sekitar dan mengasihi sesama. Shall we pray? Mari sama-sama berdoa. God, I just want to lift up my brothers and sisters into your hands. Tuhan, aku mengangkat setiap saudaraku dan saudariku di tempat ini ke dalam tangan-Mu. And I pray that the preaching of the word will become on good ground, like good seeds that is planted on good ground. Dan aku berdoa biar firman Tuhan hari ini boleh menjadi benih yang baik yang ditabur di tanah yang subur. Let this be seeds of faith, of love. Biar ini boleh menjadi benih dari iman dan benih dari kasih. As these seeds grow on good, solid ground, Dan ketika benih ini bertumbuh di tanah hati yang baik, they will continue to grow, mereka akan terus bertumbuh and there will be a harvest. dan akan ada tuaian yang besar. And I pray for my sisters and brothers here. Dan aku berdoa buat semua saudaraku dan saudariku di tempat ini. Remind them, God, once again that they are a beloved child of God. Ingatkan mereka sekali lagi Tuhan bahwa mereka adalah anak yang Engkau kasihi. And
and for them to have the right image of God. Dan biar mereka boleh terus memiliki gambar diri yang benar, yang serupa dengan Kristus. So there's no longer about them, Sehingga nggak lagi tentang diri kami sendiri, but God will in our life. tetapi sungguh hanya kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. So I bless my sisters and brothers this evening. Jadi aku memberkati saudara dan saudariku malam hari ini. Let the love of God be so real, Biar kasih Tuhan begitu nyata, so penetrating into your hearts, masuk ke dalam hati mereka. that they will receive this love once again. Dan mereka akan menerima kasih ini sekali lagi. Let the love of God once again. Dan kasih Tuhan itu sekali lagi. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.